Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Murni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah semester 5 unit 5. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya yang berjudul yang pertama yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Kabupaten Asahan dan di Kota Tanjung Balai pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai. Kabupaten Asahan merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, dan kabupaten ini beribu kotakan di kisaran dan mempunyai wilayah seluas 3.732,97 km kubik. Sedangkan Kota Tanjung Balai adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Luas wilayahnya sebesar 60,52 km kubik. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu IPM. IPM merupakan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Jadi berdasarkan grafik yang telah saya buat, dapat disimpulkan bahwa persentase IPM yang terjadi pada tahun 2016 sampai pada tahun 2020 di Kabupaten Asahan lebih tinggi dengan nilai persentase sebesar 70,29% dibandingkan dengan Kota Tanjung Balai hanya senilai 68,65%. Kenapa demikian? Dikarenakan Kabupaten Asahan cakupannya lebih luas dan bisa disebut kota besar dibandingkan dengan Kota Tanjung Balai yang masih disebut dengan kota madya atau kota kecil. Jadi IPM kan dapat dikategorikan dalam 3 hal, yaitu pendapatan, kesehatan, pendidikan. Jadi saya ambil contoh dalam masalah pendidikan. Pendidikan di Kabupaten Asahan sudah terbilang bagus dikarenakan rata-rata pendidikan terakhir masyarakatnya sampai SMA sederajat. Dibandingkan dengan Kota Tanjung Balai, pendidikan di sana masih terbilang rendah dikarenakan itu banyak anak-anak yang putus sekolah di sana. Dan penyebabnya itu ketidakmampuan orang tua untuk membiayai sekolah mereka dan pada akhirnya mereka putus sekolah dan malah sebagian dari mereka itu ikut orang tuanya sebagai nelayan. Baik, yang kedua, saya mengambil variabel produksi perikanan yang berjudul yaitu produksi perikanan menurut asal tangkapan di Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai pada tahun 2011 sampai pada tahun 2015. Sebelumnya, saya akan menjelaskan produksi perikanan. Jadi, produksi perikanan merupakan seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan atau binatang air lainnya yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Perikanan skala kecil mempunyai peranan penting dalam perekonomian baik dalam aspek makro maupun aspek mikro. Jadi berdasarkan grafik yang telah saya buat dapat disimpulkan produksi perikanan di tahun 2011 sampai pada tahun 2015 di Kota Tanjung Balai menempati tingkat tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten Asahan. Dikarenakan Kota Tanjung Balai sendiri merupakan kota yang berada di pinggir Sungai Asahan dan rata-rata pekerjaan masyarakatnya sebagai nelayan dan menjadikan sumber pendapatan asli di Kota Tanjung Balai itu yaitu memproduksi ikan tersebut dibandingkan dengan Kabupaten Asahan yang memang pada setiap tahunnya mengalami peningkatan sedikit demi sedikit dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Dikarenakan juga pendapatan asli masyarakat Asahan itu bukanlah dari perikanan melainkan dari bidang yang lainnya. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.